is hurting our firms, particularly the steel companies. How difficult the steel sector. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization akibat larangan ekspor biji nikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, it's Zamrul Fuadia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2021. Jadi, sejak tahun 2018, kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia atau pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai stop ekspor biji nikel atau hilirisasi nikel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu hilirisasi nikel, di video kali ini kita juga akan membahas mengenai keberadaan nikel di Indonesia, bagaimana tanggapan atau gugatan negara-negara pengimpor biji nikel dari Indonesia terkait dengan kebijakan ini, dan bagaimana tanggapan negara Indonesia terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh negara-negara pengimpor biji nikel, terutama dari negara Eropa. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana keberadaan nikel di Indonesia. Jadi, nikel di Indonesia itu sebesar 53% dari total keseluruhan, yaitu 139.419.000 dengan satuan nikel. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hilirisasi nikel. Jadi, hilirisasi nikel merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dengan melakukan stop ekspor biji nikel ke negara lain sebagai suatu upaya dalam menangani cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan komoditas biji nikel terbesar di dunia. Jadi secara otomatis negara Indonesia ini menjadi negara pengekspor biji nikel terbesar dan diandalkan oleh negara-negara lain. Dengan adanya kebijakan ini, maka negara-negara yang mengimpor biji nikel dari Indonesia merasa dirugikan dengan semakin melejitnya harga nikel atau biji nikel di pasaran, sehingga hal ini berpengaruh berpengaruh dalam bidang komersial negara-negara pengimpor biji nikel ini. Dalam menanggapi kebijakan pemerintah negara Indonesia ini, negara-negara di Eropa ingin melakukan konsultasi dengan negara Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Melalui konsultasi ini, pada tahun 2019 tidak mencapai kata sepakat. Dengan tidak dicapainya kata sepakat pada konsultasi dengan Indonesia pada tahun 2019, maka pada tahun 2021 negara Eropa melakukan gugatan ke negara Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2021. Melalui gugatan ini oleh Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia dianggap melanggar aturan perdagangan yang sudah diatur oleh WTO. Untuk menanggapi keputusan dari WTO ini, maka pada tahun 2022 Indonesia mengajukan banding. Nah, dengan adanya banding ini, negara Eropa juga mengeluarkan peraturan penegakan atau enforcement regulation kepada Indonesia oleh Uni Eropa. Melalui enforcement regulation ini, Uni Eropa memungkinkan untuk melakukan serangan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang menyebabkan atau yang berdampak pada kepentingan komersial negara Eropa. Melalui aturan ini juga atau melalui enforcement regulation ini, negara Eropa juga dapat memblokir prosedur penyelesaian sengketa termasuk dalam perjanjian perdagangan multilateral, regional, dan bilateral, sehingga mencegah Uni Eropa untuk mendapatkan keputusan akhir yang mengikat. Dengan adanya peraturan ini, Indonesia tidak langsung untuk melakukan pemberhentian kebijakan stop ekspor. Mereka atau pemerintah Indonesia tetap melakukan stop ekspor atau kebijakan hilirisasi nikel dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh negara Indonesia.
Jadi keuntungan-keuntungannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia mengatakan bahwa semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia, yaitu dengan semakin banyak pabrik yang pengolahan biji nikel yang berdiri di Indonesia, yaitu sekitar 43 pabrik pengolahan terhitung pada tahun 2023. Selain itu, dengan adanya stop ekspor biji nikel ini, Indonesia memperoleh nilai tambah atau keuntungan dan pendapatan sebesar 592,2 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan tersebut, maka negara Indonesia tetap dalam pendiriannya untuk melakukan stop ekspor biji nikel. Lalu bagaimana dengan kelanjutan mengenai gugatan-gugatan dari negara Eropa terhadap Indonesia? Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia. Mungkin itu terkait dengan gugatan-gugatan Eropa terhadap Indonesia terkait dengan stop ekspor biji nikel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.